bagaimana suami istri dalam mengatur keuangan. Nah, di sini ada yang luar biasa ya. Islam mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu bi ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwali. Islam mengajarkan bahwa kewajiban finansial itu ada di pria, ada di suami. Dengan dilebihkan sebagian dari yang lain dan ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Jadi pria itu menjadi pemimpin keluarga karena ada tanggung jawab. Tanggung jawab keamanan, tanggung jawab perlindungan, tanggung jawab keselamatan anak dan istri, demikian juga tanggung jawab untuk mencari nafkah. Nah, yang wajib mencari nafkah itu adalah suami. Yang wajib mencari nafkah itu adalah suami. Sementara istri wajibnya adalah untuk memelihara operasional rumah dan lebih care kepada anak-anak. Oke. Nah, tetapi Pak, suami saya gajinya tidak cukup. Suami saya gajinya tidak cukup. Saya sebagai istri bekerja juga. Nah, judulnya kalau istri bekerja itu adalah membantu suami. Jadi, istri pada dasarnya tidak wajib untuk mencari uang. Yang wajib itu si suami. Nah, jikalau istri membantu suami, sesungguhnya suami itu harus sangat amat bersyukur karena tugasnya sudah diringankan oleh sang istri. Saya suka mengatakan jikalau istri itu bekerja, suami itu harus nyium tangan istrinya 7 kali sehari. Karena apa? Karena sudah diringankan. Kalau sudah punya uang, gimana tuh? Nah, sesungguhnya aturannya seperti ini. Uang istri adalah uang istri. Uang suami sebagainya punya istri. Saya ulangi ya. Uang istri adalah uang istri, uang suami sebagainya milik istri. Artinya ada hak istri dan anak di dalamnya. Jadi kalau seandainya suami itu punya 100, oke, si istri punya 70 ya, maka 70 itu adalah milik dia pribadi. Milik dia pribadi. Oke. Kalau suami butuh uang istri, sesungguhnya dia harus pinjam, dicatat itu tuh. Papa pinjam dari saya ya 20 juta atau 20 apalah. Maka si suami harus ngembaliin tuh ke istri tuh. Karena dipinjam gitu kan. Dipinjam untuk apa? Untuk masak, makan anak dan istri. Jadi kasarnya jika istri itu dapat warisan dari orang tuanya punya 70 tuh. Maka 70 itu murni punya dia. Murni punya dia. Nah, sementara jikalau sang suami itu punya 100, maka 100-nya itu sebagiannya untuk makan istri, sebagiannya untuk makan anak-anak, sebagiannya untuk makan dia juga gitu loh. Nah, makanya dalam Islam, kenapa si pria dapat dua bagian sementara seorang wanita itu 1? Ada yang mengatakan, para orientalis mengatakan Islam itu tidak adil. Kalau pria dapat 2, wanita dapat 1 dalam waris. Nah, saya harus mengatakan bahwa itulah keadilan yang melebihkan bagian istri. Coba bayangkan, jikalau seandainya suami itu punya istri, oke, punya anak 5, oke. Kalau punya anak 5 gitu kan, oke, dia makan sendiri bersama istrinya plus ada 5 anak, oke. Dia dapat 100 untuk ber7. Jadi berapa tuh 100 dibagi 7? 17-an ya. Jadi jika 100 dibagi 7 itu 17. Dia dapat 100 suami itu. Sementara seorang wanita dapat 50. 50 itu Bapak Ibu untuk seorang diri wanita itu saja. Oke. Jadi Islam itu sesungguhnya memberikan lebih banyak untuk istri, untuk wanita. Dia dapat 50 sendirian. Suami itu dapat 100, tapi 100 dibagi 7. Jatuhnya masing-masing 17. Masya Allah. Jadi wanita itu dapat 50, suami dapat 100. Oke, istri dapat 50, wanita dapat 50, pria dapat 100. 1 berbanding 2. Nah, jangan lupa yang 100 ini dibagi lagi, dibagi dia, dibagi istrinya, dibagi anak-anaknya. Jadi kalau anaknya 5 itu dibagi 17 jadinya. Jatuhnya dapat 17. Itu ya. Nah, bagaimana kalau pengaturan keuangan? Nah, pengaturan keuangan yang wajib itu adalah suami, sementara istri itu adalah membantu. Oke.
Nah, jadi bagi suami yang dibantu sama istri, bersyukurlah Anda sudah dibantu oleh istri. Nah, tetapi ketika istri bekerja harus memastikan keselamatan, harus memastikan kehormatan, dan jangan sampai juga pendidikan anak terlantar. Jangan lupa itu. Kita ada income nambah memang, tetapi karena istri lama keluar rumah, anak-anaknya selalu dengan pembantu, nah nanti ada bagian kasih sayang yang hilang kepada anak. Ada bercumbu, kemudian mengajari kepada anak, itu ada yang hilang. Tolong nanti dihitung baik-baik. Berapa penambahan finansialnya, tetapi karena harus dikurangi pembantu, oke, dikurangin ongkos pergi dan ongkos pulang, kemudian netnya itu cuma berapa, dibandingkan dengan kehilangan untuk pendidikan anak, terutama ketika anak itu masih kecil, itu berapa. Tolong dihitung baik-baik di sana.